Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Turki dan selamat sore waktu Indonesia untuk para hadirin yang telah hadir bersama kami. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani hari-hari kita semua. Terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya di acara sharing session Turknesia ke-37 dengan judul Kiat Jitu Menulis, mohon maaf, dengan judul Tips dan Pengalaman Beasiswa Erasmus dengan narasumber yang pertama ada Kak Hani Fauzan Absari yang sedang melaksanakan Erasmus di Romania dan juga ada Kak Rofik Wafi yang sedang menjalani Erasmus di Polandia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maira. Saya mahasiswa jurusan International Relations baru lulus di Ankara, Turki yang akan menjadi kali ini. Dan juga para hadirin di sharing session kali ini akan ada sesi tanya jawab dan kuis berhadiah e-money untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Baik, saya juga sebelumnya ingin berterima kasih kepada Turknesia Edu Foundation yang telah menyelenggarakan acara-acara yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan ini sudah acara sharing session ke-37 loh semuanya. Jadi kita doakan semoga semakin banyak acara-acara yang bermanfaat dari Turknesia Edu Foundation ke depannya. Nah, bagi para hadirin yang belum tahu apa sih Turknesia Edu Foundation itu, Turknesia Edu Foundation adalah konsultan pendidikan ke Turki yang memberikan pelayanan terlengkap. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita tampilkan video company profile dari Turknesia Edu Foundation. Kak Maira, maaf ada kesalahan teknis ini baru join lagi. Oh baik, sambil menunggu proses company profile, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah datang. Halo Kak Hanif dan Kak Rofik Wafi, apakah sudah hadir bersama kita semua? Aman Kak Maira, halo. Halo, apa kabar nih Kak Hanif, Kak Rofik Wafi? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Kak Baik, Rafiq, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana nih puasanya Kak Hanif di Romania dan Kak Rofik di Polandia? betul ya. Puasa di Romania kayaknya nggak berasa kayak puasa ya. Gimana? Soalnya kayaknya kalau di Turki mungkin ada suasana mungkin jalanan juga ada pernak-perniknya, kemudian juga azan juga kerasa gitu. Di sini tuh nggak ada azan, masih juga susah untuk ditemukan. Ini atau mungkin di kotaku ya, aku nggak tahu. Kurang lebih gitu sih. Jadi ya puasa puasa sendiri-sendiri aja gitu. Terus habis itu buka puasa ya buka puasa sendiri-sendiri aja. Tapi asik gimana nih Kak Sofar? Apakah susah puasa di sana? Apakah banyak godaan? Eh, so far makanannya juga aduh agak rumit ya mungkin ya. Karena daging-daging juga ada daging babi juga. Terus Waduh. saya nggak tahu nih kalau misalkan daging normal apakah saya bisa makan atau enggak. Saya lebih milih eh, ikan-ikanan paling ya. Tapi biayanya cukup terjangkau kalau ikan-ikanan. Terus ada Indomie juga di sini. Oke, iya, setahu saya juga Indomie di negara-negara Eropa baik ya Kak. Lihat bisa nih kita dapat. Kalau Kak Rofik gimana nih pengalaman puasa pertama kali di Polandia? Ya itu sih bingung pas ini apa namanya buka kan nggak tahu ya jamnya. Maksudnya Oh, udah ini nggak yakin, oh udah jamnya tapi nggak yakin buka apa enggak gitu. Jadi kayak dilamain 2 menit. Gitu. iya, iya, iya. Betul banget. Tapi gimana tuh Kak, kira-kira di sana ada Muslim community-nya atau memang kayak mandiri aja nih Kak Rofik sama Kak Han ngecek-cek jadwal puasa, jadwal Jumatan dan sebagainya. Kalau dari Kak Musim Rofik. Kak, oh boleh Kak Rafiq dulu. Kalau aku ada soalnya ada kayak bukan masjid sih, jadi kayak musola kecil. Itu Ya, jadi setiap malam tuh ada tarawih gitu. Ya wah, jadi keren. alhamdulillah dari situ ada, tapi lumayan jauh kok dari asrama. Ya itulah. Kak Han gimana nih Kak? Kalau eh, aku di kota Konstanta, samping laut. Sebenarnya katanya komunitas Muslimnya banyak di sini, cukup banyak. Tapi mungkin juga karena kota pariwisata ya, kayak Antalyanya di Turki gitu, samping pantai. Jadi eh, tetap aja sih lebih banyak destinasi buat jalan-jalan. Oke, Masih menarik susah banget banget. nih. Iya. Menarik banget nih. Tapi jangan dulu spill semua sekarang nih Oke. Kakak. Karena kita karena tadi Kak, jadi mungkin akan kita alihkan di akhir
para hadirin jangan lupa juga untuk menyimak presentasi dari kakak-kakak ini dari Kahan dan Kak Rofik karena nanti akan ada kuis spesial berhadiah GoPay untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung ke presenter kita pertama. Kahan, boleh dong cerita lebih lengkapnya? Oke, Silakan. siap. Aku sambil share screen kali ya, Kak Mai. Ya, Sebentar, aku coba download dulu. Stop. Sebentar. Bukan. Oke, kelihatan ya. Ngomong-ngomong ini sebenarnya udah eh, Zoom ke 37 ya, Kak Maira ya? betul banget Kak. Nggak kerasa banget nih dari awal pandemi COVID. Zoom pertama sekarang udah ke 37. Iya. Sebelum-sebelumnya kita sebenarnya udah bahas tips banyak ya Kak Maira ya. Baik itu fokus ke Turki, kemudian ke luar negeri, beasiswa dan sebagainya. Ini sebenarnya mengulang lagi sebagian besar yang kita bahas, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan fokusnya adalah Erasmus, ini berhubung Kak Hanif sama Kak Rofik dan Kak Maira juga udah ada pengalaman kaitan beasiswa Erasmus ini, kayaknya jadi lebih enak untuk tektok lebih detail kalau misalkan teman-teman nanti ada tanya jawab. Nah, ini akan bahas dulu dari judulnya tips dan saran ya apa? Sebentar. Tips dan pengalaman. Tips dan pengalaman seleksi beasiswa Erasmus di Eropa gitu ya. Eh, Kak Hanif mau mulai dari tipsnya dulu ya. Tips pertama yang mau kalian sarankan adalah daftar. Daftar aja, nggak kurang nggak lebih. Jadi kalau misalkan ditanya Kak, supaya dapat beasiswa gimana ya daftar gitu. Nanti bahasa Inggrisnya gimana atau nanti apakah biayanya mahal atau enggak, apakah cukup atau enggak, apakah cocok negaranya atau enggak itu nanti lagi. Pertama daftar dulu aja, barangkali rezeki kan. Jadi ya eh, jadi dipilah-pilah dulu. Kalau misalkan nanti ternyata nggak jadi juga nggak apa-apa, tapi daftar dulu. Itu tips pertama dan kayaknya sampai akhir juga yang mau kami pertegas adalah daftar aja. Berkas apa aja sih Kak yang perlu kita siapin gitu supaya bisa dapat beasiswa Erasmus? Sebenarnya kalau misalkan dari Indonesia memang disebutkan beasiswa judulnya eh, karena mengcover banyak hal. Eh, tapi kalau misalkan dari Turki atau negara-negara Eropa sebenarnya student exchange di sini nggak benar-benar fully beasiswa karena caranya kenapa nanti kan bahas lebih detail. Tapi kalau misalkan teman-teman dari Indonesia dan lulusan Indonesia, eh, yang perlu disiapkan adalah yang di kiri ada paspor dan kartu identitas, kemudian surat rekomendasi, motivation letter, CV, formulir aplikasi. Biasanya juga diminta ijazah dan sebagainya, jelas itu untuk diupload. Kemudian esai yang berkaitan dengan program apa sih yang mau kita ikutin. Gitu ya. Eh, Kak, kalau misalkan dari Indonesia sama dari eh, Turki, Turkiye, bedanya apa? Kalau misalkan teman-teman daftarnya dari Indonesia, sebenarnya kalau misalkan kan boleh bilang eh, lebih rumit ya, karena kita bertanding dengan orang-orang internasional gitu, dan se-Indonesia paling tidak gitu persaingannya. Sementara kalau misalkan kita daftarnya dari Turki atau dari Turki, kita hanya perlu bersaing dengan tidak fakultas tapi jurusan kita kuliah di universitas. Maksudnya gimana? Jadi sesampainya kita siapin surat pelajar, maksudnya kita terdaftar dulu di universitas tertentu, kemudian punya surat izin tinggal. Kenapa punya surat izin tinggal? Karena nanti sistem pendaftarannya dari sistem EKTP setempat. Kemudian IPK minimalnya adalah untuk S1 2,2 dan S1 S3 S1, S2 S3 IPK minimalnya adalah 2,5 aja. Jadi eh, relatif lebih ringan kali ya kalau misalkan kita daftarnya dari Turki sebagai pelajar di Turki. Tapi kalau misalkan daftar mandirinya dari Indonesia, kayaknya persaingannya selain lebih ketat, berkasnya juga harus lebih spesifik gitu, kemudian harus maksimal, nggak bisa tuh nganggur-nganggur kayak saya mau daftar. Terus habis itu, kalau misalkan di Turki bisa, kita daftar 1 harian gitu, terus habis itu upload-upload data aja, selesai. Tapi kalau misalkan dari Indonesia, kayaknya berkasnya harus dilengkapin sedini mungkin.
berkas yang dari Indonesia ini sebenarnya juga bisa digunakan ke beasiswa-beasiswa yang lain ya teman-teman. Template-nya mirip-mirip. Jadi kalau misalkan teman-teman setelah ini minta data atau pengen cek di Google, semua berkas ini juga pasti diminta. Dan yang terakhir adalah nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggrisnya gimana, Kak? Kalau misalkan dari Indonesia, jelas harus ada sertifikasi bahasa Inggris. Sementara kalau misalkan dari Turki, kita nggak punya sertifikasi bahasa Inggris, nggak apa-apa, masih bisa ikut ujian. Gitu ya. Jadi sementara ini kalau misalkan dari Turki, ya relatif lebih mudah dibandingkan daftar dari Indonesia. Next, program Erasmus kemana aja gitu ya. Kalau misalkan dari Indonesia, kita bisa mendaftar program Erasmus Mundus, katalognya ada di link ini. Kalian bisa coba cek dulu juga, coba share screen dulu ya, basic aja. Oke, jadi teman-teman kunjungi adalah bagian commission ke bagian scholarships. Di bagian scholarships di sini, teman-teman nanti akan ada pilihan. Sebenarnya mulainya sekitar bulan September sampai Januari ya teman-teman. Oh nih, Oktober sampai Januari, mohon maaf. Berkas umumnya adalah mulai Oktober sampai Januari dan pemberangkatan dan informasi lolos atau tidaknya umumnya sekitar bulan Mei. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detailnya, mau nggak mau harus cek websitenya langsung. Dari sini berkasnya apa aja, kemudian tanggalan, kemudian negara-negara mana aja yang dituju, lebih detail di sini. Karena spesifik ya, apalagi untuk yang teman-teman yang mau S2, di sini kita bisa kuliah S2 tidak hanya di satu negara, tidak bisa dua bahkan lebih. Jadi contoh dari yang di Indonesia, karena cek-cek juga misalkan tahun pertamanya di Spain, kemudian tahun keduanya di Jerman gitu. Begitu juga pilihan-pilihan negara yang lain. Sebenarnya juga ada konsep negara-negara baru gitu ya. Bahkan ada di negara Afrika dan juga Kanes juga baru cek ke Malaysia pun ada. Coba ya ini saran pelajar coba Kanes coba cek mobility-nya. Mobility-nya di sini bisa dicek ya teman-teman kayak misalkan kalau misalkan saya mau ke Poland maka kuotanya seperti ini seperti itu, Spain seperti ini seperti itu, requirement-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan Kanif boleh bagi dua ya, di sini pendaftar untuk internasional. Jadi untuk mandiri dari Indonesia boleh mendaftar ke program Erasmus Mundus dan juga beasiswa-beasiswa yang lainnya bisa dicek di sini. Biasanya research program dan sebagainya. Sementara kalau misalkan S1 gitu ya, kita belum tentu bisa mengakses program ini. Sementara kalau misalkan dari Turki, kita bisa mengakses semua jenjang, baik itu S1, S2 maupun S3. Ini intinya website ini eh, khusus buat teman-teman dari Indonesia. Oke, bisa dicek nanti tanggalannya, programnya seperti apa, research apa yang bakalan teman-teman ikutin. Teman saya juga ada yang ikutan program ini, S2 juga, jadi eh, sepanjang kuliah ganti-ganti negara tuh. Programnya juga mengikuti apa yang kita ingin. Fokusnya di mana ada cukup banyak. Eh, Misalkan di sini kreditnya seperti apa, kemudian universitasnya mau apa aja, ada 477 pilihan negara di sini. Kemudian field of study-nya ada banyak, ada di sini ya, kalau misalkan nggak kelihatan. Agriculture, chemistry, economics, history, dan sebagainya, ini bisa dicek gitu ya. Teman-teman maunya fokusnya di mana, bisa. Kemudian kalau misalkan teman-teman dari Turki, sebenarnya websitenya bukan ini teman-teman, tapi websitenya adalah masing-masing universitas. Jadi kalau misalkan simpelnya, misalkan ya contoh, nanti mau cari RGS, kan kuliahnya di RGS University teman-teman, di Kayseri, RGS, kemudian tambahin Erasmus. Sorry. Nah, jadi di websitenya universitas masing-masing ya, ini ada detailnya seperti apa. Kayak ini tanggalan pendaftaran, kemudian eh, apa namanya konsep apanya seperti apa. Kemudian ini tips buat teman-teman ya, biasanya pendaftaran seperti ini
announcement-nya atau pengumumannya tidak update tidak update untuk Inggris, jadi biasanya harus cek di pengantar bahasa setempat. Ini kan ganti bahasanya jadi bahasa Turki, jadi informasi terkininya ada di sini. Kemudian tadi lanjut lagi ke bahasan, saya coba ganti share screen lagi, advance ke lanjut lagi, sorry ya. Tadi kita udah bahas, jadi kalau misalkan program Erasmus kemana aja, kalau misalkan dari Indonesia, kita bisa daftar ke 2 negara atau lebih. Websitenya tadi sudah ada, sementara kalau misalkan dari Turki, negara tujuannya adalah tergantung kerjasama jurusan yang kita punya. Jadi kan kayaknya belum sempat share ya, mohon maaf. Basic lagi. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah negara-negara atau spesifik juga jurusan dan juga negara yang sekiranya bisa daftar. Maksudnya gimana? Kanif ambil contoh, Kanif jurusannya sport education, sport college, sorry. Sport faculty. Kemudian filter agreements nanti ada pilihannya. Nah, kalau misalkan Kak Hanif hanya bisa pergi ke Romania, dan sekarang Kak Hanif juga sedang di Romania, kemudian bisa dicek Anlasma atau kerjasamanya antara tahun 2021 sampai 2027 ya teman-teman. Sementara kalau misalkan contoh Kak, saya fakultasnya ekonomi misalkan, economics. Cek. Nah ini, kalau misalkan teman-teman ada di fakultas ekonomi, maka pilihan negaranya lebih variatif. Ada ke Bulgaria, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan ditanya, Kak, pengantar bahasanya seperti apa? Nanti bisa dicek juga nih, apakah perlu bahasa Inggris, apakah perlu bahasa Jerman, apakah perlu bahasa Inggris, dan sertifikasinya perlu B1, B2, C1, C2, dan seterusnya. Ada di detail website masing-masing universitas. Anif lanjut lagi ke bahasan selanjutnya. Bentar. Next. Oke. Hak-hak apa aja sih yang bakalan kita dapat dari Indonesia? Semuanya tercover. Biaya program, biaya kuliah, biaya perjalanan, tunjangan bulanan. eh, Pokoknya full scholarship. Sementara kalau misalkan dari Turki, sebenarnya kalau misalkan kami perlu bilang, yang perlu di highlight adalah kita dapat uang bulanan. Uang bulanannya tergantung negara kita tuju. Kalau misalkan contoh Kanif ke Romania, dapatnya 450 euro. Sementara kalau misalkan contoh ke Jerman, maka dapat 600 euro per bulan. Kalau misalkan ditanya juga, Kak, berapa lama programnya? Bisa 1 semester atau maksimal 2 semester. Kanif 1 semester aja, tapi tahun depan insya Allah kalau misalkan lolos berangkat lagi ke sini. Kemudian kalau misalkan magang, beda lagi. Kalau magang, 600 euro sampai 750 euro tergantung negara yang tadi Kanif ambil contoh misalkan. Ke Romania 600, ke Hungaria juga 600, misalkan ke Jerman misalkan 750 euro per bulannya. Begitu, jadi programnya seperti apa? Kalau misalkan dari Indonesia full kuliah, sementara kalau misalkan dari Turki ada pilihan mau pendidikan boleh, magang boleh. Apakah ada program-program research dan sebagainya? Harusnya dari Indonesia juga ada sih ya, tapi teman-teman bisa cek juga yang barusan Kak Anif sampaikan. Next lagi, persentase peluang lolos Erasmus. Ini Kak Anif juga kalau misalkan perlu bagi dua dari Indonesia sama di Turki. Kalau misalkan dari Turki, tidak perlu khawatir teman-teman, persaingannya tidak ketat. Persamaan adalah teman jurusan aja. Maksudnya Kanif kan jurusannya fakultasnya misalkan olahraga ya. Kanif tidak bersaing dengan fakultas tapi bersaing dengan jurusannya. Kalau misalkan teman-teman ada di fakultas ekonomi, kemudian kalian teman-teman jurusannya adalah politik misalkan, ya udah berarti persaingannya hanya di jurusan politik aja. Kuotanya gimana? Kuotanya macam-macam ya teman-teman. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 7 per negara. Jadi kalau misalkan
Ini kita fokus dulu sama Turki dulu ya. Kalau dari Turki sih sebenarnya sekali lagi pendaftar Indonesia yang kalian tahu ya 90% yang daftar tuh lolos. 90% yang daftar dari Indonesia. Dari Indonesia kuliah di Turki 90%-nya lolos. Eh, dan tidak 100% biasanya karena ada sistem yang kurang mungkin atau ada berkas yang eh, kurang disubmit atau ada kesalahan sistem dan sebagainya. Kemudian nggak semuanya juga berangkat, teman-teman. Alasan utamanya adalah karena visa biasanya atau misalkan kemarin sebelumnya kalian juga pernah daftar juga Erasmus waktu jurusan matematika ke Hungari tapi nggak berhasil berangkat karena ada masalah COVID dan sebagainya. Jadi tidak jadi berangkat dan ini kali pertama kali juga ke luar negeri selain Turki ya. Jadi singkatnya kalau misalkan dari Turki tidak perlu khawatir kamu peluangnya tinggi banget. Tapi kalau misalkan dari Indonesia kayaknya karena persaingannya ketat maksimal mungkin. Kalau nggak gitu kayaknya cukup rumit ya karena persaingannya yang ketat aja. Ini contoh Kadif mau bahas pendaftar dari masing-masing jurusan ya teman-teman. Ini bisa dilihat ini ada fakultas em, pendidikan, fakultas eh, oh ya pendidikan dan juga Edebiat ini bahasa Indonesianya oh ya, fakultas Sastra literatur ya, dan sastra. sastra ya, sastra dan juga fakultas pendidikan ini nilainya nilainya bisa lebih dari 100. Jawabannya adalah kalau misalkan teman-teman eh, taruhlah yang em, anak dari misal apa namanya misalkan korban gempa kemarin juga dapat nilai plus. Kemudian kalau misalkan listnya ada beberapa ya yang dapat nilai plus. Tapi intinya kalau misalkan ini dapat nilai 100 lebih ini berarti ada nilai tambahan selain dari nilai IPK dan juga nilai bahasa Inggris. Bahkan rata-rata nggak segini. Untuk di Fakultas Bahasa Inggris dan juga Fakultas Teknik ya, yang memang eh, dan juga Kesehatan Inggrisnya dan juga nilai IPK-nya tinggi-tinggi, persaingannya kayaknya jadi lebih ketat. Tapi kalau misalkan teman-teman daftarnya di jurusan sosial gitu, ya, kita bisa lihat ini nilainya dari atas ke bawah ya. Nah, ini nilai nilai teman kita ini 54,90 aja bisa lolos. Ini jurusannya, misalkan ini karena persaingannya nggak terlalu ketat gitu. Ini teknik juga, tapi kuotanya mungkin juga banyak. Kemudian iktisad atau ekonomi, nilainya juga masih memungkinkan untuk lolos gitu. Kenapa tetap lolos, Kak? Karena kemungkinan besar karena kuotanya ada ya, teman-teman. Kemudian biasanya per tahun dibatasi ya sebenarnya dari universitas akan mengirimkan berapa orang gitu. Rata-ratanya ada sekitar 100 seratusan orang di sini 110-an orang teman-teman. Apakah nambah atau kurang itu setiap tahun diupdate. Kemudian ini Kanif juga kasih bisa ambil contoh pendaftaran Kanif waktu tahun lalu dan tahun ini. Jadi kalau misalkan kita cek di sini ada stage, di sini artinya magang teman-teman, Kanif nggak daftar. Kemudian Orenim atau pendidikan gitu ya 1-2 semester bisa dicek di sini. Ini yang Kanif bisa pilih cuma satu ya teman-teman di sini. Tapi kalau misalkan di jurusan yang lain biasanya ada 4, 4, 5 gitu kita bisa milih. Kemudian di sini ada Bachelor Form. eh, di sini ada pertanyaan apakah ada eh, apa namanya kerabat dekat yang memang syahid gitu atau misalkan dapat bantuan dana dari pemerintah dan sebagainya. Ini bisa dapat nilai plus teman-teman. Kemudian Kanif nggak ngisi sama sekali, nggak dapat nilai plus. Tapi kalau misalkan Kanif daftar untuk kedua kalinya malah dapat nilai minus. Itu salah satu ketentuan di Erasmus. Kurang lebih seperti ini ya. Informasinya juga nggak banyak. Kalau misalkan dari Turki kita hanya mengisi data diri aja. Kemudian mau ke negara mana. Kemudian saya mau ikut ujian bahasa Inggris gitu. Jadi nggak perlu pakai nilai juga masih bisa.
kemudian nanti nilainya berapa di sini, informasi-informasi diri, kemudian ngasih formulir-formulir, selesai. Apakah sulit ujian bahasa Inggrisnya? Enggak juga. Begitu, coba Kanif lanjut lagi ke Bukan kuliah. Ini apa? sebentar ya. Next lagi, sorry ya. Sabaran sambil Oke. Bersaing dengan internasional, semakin lengkap berkasnya, semakin tinggi juga peluangnya. Kemudian suasana kampus gimana Kak? Seperti ini, karena di pinggir laut ya teman-teman. Kemudian asramanya kayak gini, satu kamar. Kita kalau misalkan ada bulanan biasanya ada makan-makan juga. Tapi bulan puasa ini belum ada kegiatan sama sekali. Kemudian sekali lagi semacam ini. Kemudian ada tanya jawab kan yang dibutuhkan gimana Kak? Kalau misalnya GT-nya 80, IELTS-nya minimal 6,5. Kalau dari Turki minimalnya aja 60. Kemudian biaya yang tidak di-cover apa aja Kak? Kalau dari Turki kita perlu mandiri ya, bayar tiket pesawat, asuransi kesehatan, kemudian uang kuliah yang perlu kita bayar adalah uang kuliah kita di Turki. Sementara uang kuliah kita di Eropanya nggak bayar. Kemudian langkah pendaftarannya seperti apa Kak? Seleksi berkas, termasuk juga bahasa, ada juga interview. Kalau misalkan lolos, ya berarti nyiapin berkas-berkas visa dan sebagainya, kemudian berangkat. Tapi tips beasiswa yang perlu banget dicatat teman-teman adalah daftar. Maksudnya gimana Kak? Ya kalau misalkan tadi kita udah diskusi ini itu tapi nggak daftar, ya sayang aja sih. Jadi paling tidak daftar dulu, kalau misalkan lolos alhamdulillah, kalau belum coba lagi. Begitu paling dari saya Kak. Mungkin setelah ini kita bisa bahas ditanya jawab lanjutan. Dari saya segitu dulu paling. Coba gimana ya? Stop. Halo Kak Maira. Cek 1 2 3. Kameranya nggak ada ya? Dari saya sih segitu. Good luck. Atau mungkin Kak Rofik mau lanjut aja? atau mungkin dari Kak Ilham udah ada bisa belum itu Kak company profile-nya Kak? Oh, Sambil nunggu kamera. Oh, boleh Kameranya Bu. kebanting kayaknya. Boleh sebentar Bu. Kameranya kebanting kayaknya nih Kak. Kemana oh, ya? mungkin koneksi juga ya Bu ya. Iya, iya. Hmm. Oh, ketarik kucing nih katanya Kak. Oh, HP-nya ketarik kucing, loading, minta tolong dilanjut dulu aja kita. Jadi ke boleh, ini nggak dulu, apa-apa. ke mana? Ke company profile dulu ya Kak ya, Boleh. baru ke Kak. Siap deh Bu. Kak Rofik setelah ini. Mangga Mas Lam. Dari saya segitu aja. Kak Maira juga baru. Oh, oke. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana. Supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah.
dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki. Karena nilai SAT menjadi prioritas dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi, sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki, persiapan bahasa Turki, dan program tur studi. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata. Dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Baik, para hadirin, sebelumnya kita telah menyaksikan company profile dari Turknesia Edu Foundation. Jadi, gimana nih para hadirin? Pasti udah lebih ngerti ya apa itu Turknesia Edu Foundation, dan pastinya lebih tertarik lagi nih buat kuliah ke Turki. Nah, para hadirin, sebelumnya kita telah mendengarkan materi yang sangat bermanfaat dari Kak Hanif yang sedang Erasmus di Romania. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita ke pemateri kita selanjutnya, yang pastinya nggak kalah keren nih, ada Kak Rofik Wafi yang sedang Erasmus di Polandia. Kak Rofik sudah bergabung bersama kita. Sudah. Oke, Kak Rofik, boleh dong langsung di-share screen-nya? Oke, bentar ya. Mungkin sebentar. Mungkin kalau dari aku nggak banyak ya, karena tadi kalau apa namanya dari Kak sendiri udah banyak bahas tentang daftar. Mungkin kalau dari aku cuman ya ini agak ini.
Sebentar, Maya, sebentar. Ya, Agak. jadi pada hadirin, Kak Raufik Wafi ini satu angkatan sama saya kebetulan dari Turknesian, eh, angkatan 2020, kita berangkat bareng. Terus juga sekarang Kak Raufik lagi tahun keberapa Kak kuliahnya? Lagi masih tahun kedua ya? Masih tahun kedua. Ya karena sempat tomer juga, sempat preparation bahasa Inggris juga ya Kak Raufik ya. Iya, ya. Bentar, ulangin ya. Jadi pada hadirin jangan lupa juga untuk menyimak presentasi dari Kak Raufik juga ya, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan berhadiah kuis dan berhadiah GoPay 100.000 bagi 3 orang pemenang. Nah, sudah. Gimana? Oh, sudah bisa. Silakan Kak Raufik. Mungkin kalau aku nggak banyak ya, cuman tadi kan kalau tips aku cuman dua sih. Pertama kalau kita kuliah di apa namanya di Turki ya. Pertama tuh ya yang penting amanin IPK dulu ya mungkin ya. Karena kalau di jurusanku sendiri itu kalau misal masih tahun pertama kayak semester 1 atau 2 itu minimal IPK itu 2,2. Tapi kalau setelah itu semester 3 atau 4 setelahnya sampai semester terakhir itu 2,5. Terus yang kedua, kalau ujian bahasa Inggris sebenarnya dari aku sendiri ya, kalau orang-orang yang apa namanya merasa minder nggak bisa bahasa Inggris ya, aku sendiri juga masih belum terlalu bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian daftar dari Turki, itu mungkin kalian apa ujiannya lebih gampang karena mereka cuma nguji yang dasar-dasar doang gitu kan. Apalagi misalnya karena kemarin aku ujiannya online juga, itu lebih susah daripada ujian yang kalau offline. Kalau offline itu yang kalau aku lempar ya Maira ya. Maira yang ngerasain yang offline ya. Mungkin karena kalau yang online kemarin ada kayak mirip-mirip TOEFL jadi kayak ada yang ngartiin bahasa Turki ke bahasa Inggris gitu-gitulah sama kayak TOEFL. Mungkin itu ya. Ya tadi tipsnya sih ya kata Bang tadi ya yang penting daftar gitu ya. Kalau nggak daftar nggak bisa gitu. Ya udah yang kedua ini minggu kemarin sharing aja sih. Minggu kemarin tuh ada kayak eh, pekan orientasi gitu. Jadi ya mungkin fotonya dikit karena jarang foto juga sama grup. Ini jadi kita tuh ada 4 hari, 4 hari orientasi week. Terus itu ada ini di sini ada jadwalnya ya. Itu ya yang jelas kalau Erasmus tuh enaknya dapet temennya tuh internasional itu enaknya dan kebetulan kalau dari Univku sendiri yang Erasmus itu kebanyakan orang Kazakhstan sama orang Turki dan ada 2 orang Spanyol ini ya di sini. Kemudian ini kondisi asramanya. Ini kalau mau lihat apa ada videonya tentang yang kalau dapurnya kayak gini. Jadi di asramaku sendiri itu ada satu flat itu ada 6 kamar dan per kamar tuh ada 2 orang dan itu emang acak ya. Kebetulan aku juga sekamar sama orang Turki juga. Jadi ya udah tahu orang Turki kayak gimana jadi ya begitu. Terus untuk culture shock ya. Culture shock sih banyak ya. Yang pertama tuh kalau aku kaget ya, di sini tuh luar biasa ya kalau nyebrang. Misalnya kalau ada lampu itu kan biasanya ada apa apa namanya tanda kalau orang boleh lewat itu hijau. Itu biasanya kalau lagi merah mereka itu sama sekali nggak ada yang berani nyebrang walaupun sepi gitu ya. Kalau di perbedaannya kalau soal di Turki itu misalnya kalau kalau sepi walaupun merah mereka tetap nyebrang ya. Itu bedanya itu sih. Dan kalau misalnya bukan di lalu lintas atau lampu merah di zebra cross biasa, itu mereka tuh yang berkendaraan biasanya kalau lihat orang mau nyebrang, mereka langsung berhenti gitu. Nggak ada yang cepat gitulah. Makanya jarang ada kecelakaan ini. Terus yang kedua, untuk tiket transportasi umum.
di sini tuh ada dua tipe tiket. Jadi ada yang pakai aplikasi sama yang di mesin ya. Kalau yang beli di mesin tuh di sini ada contoh gambarnya. Itu kayak gini. Ini biasanya cuman kayak sekali pakai gitu. Terus kalau yang di aplikasi itu biasanya di sini tuh uniknya ya. Itu jarang banget di apa namanya dicek sama petugas karena di sini kayak uji kejujuran gitu. Jadi tapi harus beli ya yang jelas ya. Jadi kalau di sini pakai aplikasi, jadi nggak harus ngetep atau apa. Yang penting beli di aplikasi udah bisa naik ke transportasi umum yang di sini. Gitu. Di sini ada dua, kalau di kotaku sendiri ada dua tipe kayak tram sama bis gitu. Yang ketiga dan uniknya di sini kalau hari Minggu tuh semua toko tutup ya, semua toko tutup dan cuma satu toko mungkin yang buka yang kayak Indomaret lah, tapi lebih kecil namanya Zapka. Ini setiap setiap hari buka, tapi kalau di hari Minggu yang lain tutup ya cuma Zapka doang yang buka. Gitu uniknya. Terus untuk Ramadan di sini, untungnya di kotaku sendiri tuh ada kayak musola kecil segini nih ada fotonya. Jadi setiap malam kita terawih gitu ya. Nggak enaknya ya di sini nggak ada adzan pertama ya. Dan kita nggak tahu bisa apa kapan buka puasa dan kapan subuhnya tuh kapan nggak tahu ya. Jadi kita harus ngelihat jam terus gitu. Jadi harus mestinya di jam ini benar nggak jamnya. Gitu. Jadi kita ya begitu harus tahu waktunya. Yang jelas. Yang kedua, jadi di sini nggak semua kota tuh ada masjid ya. Contohnya kayak kemarin aku ke kota Torun itu di situ nggak ada sama sekali nggak ada masjid itu di kota sebelah kotaku sendiri yang di sebelah kota Bidwas itu 1 jam ya 1 jam dari kotaku kalau naik kereta itu nyari masjid itu susah banget karena di sini kebanyakan emang gereja ya jadi emang dikit orang muslimnya terus yang ketiga karena mungkin karena dikit ya di sini jadi orang Islamnya jadi kalau sekali ketemu orang Islam tuh langsung disapa gitu kan langsung diajak kenalan dan apa-apa dibantuin gitu lah ya istilahnya. Terus mungkin nggak usah banyak-banyak ya. Nah, aku cuma pengen nunjukin beberapa videoku. Hmm, sebentar. Mungkin biar nggak bosen ya, jadi kita liatin video aja. Mungkin ada beberapa video. Kak Raufik ini juga videografer sama fotografer nih hadirin. Jadi memang foto-foto dan video-videonya mantep-mantep. Bisa dicek ada IG fotografinya Kak Raufik ya. Ya ada nanti dia saya share. Mungkin mau mas, nah ini kebanyakan videonya video vertikal ya atau potret ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Fik. Kelihatan. Ya ini mungkin menunjukkan suasana kota ya. Jadi aku kan karena belum masuk kuliah ya, jadi iseng-iseng muter-muter kota jalan kaki gitu kan. Dan luar biasa di sini emang arsitekturnya bagus-bagus gitu. Nah, jadi di kotaku ini uniknya tuh pertama kita tuh di sepanjang kota tuh ada sungai. Jadi bagus gitu. Di samping unik pun kita juga sungai ya begini penampakannya.
Jadi ya bagus bisa fresh gitu kalau misalnya lagi pusing kan kuliah ke sungai gitu kan enak memandangnya. Terus ada lagi sebenarnya. Coba. Kalau ini dari video pas, jadi kita ada kayak pas orientation week gitu, ada jalan-jalannya gitu keluar kota di namanya Marlborough Castle atau ya Kastel Marlborough ini di dekat ada namanya kota Gdansk itu bagus. Ini jadi termasuk salah satu program dari kampusnya ya untuk jalan-jalan. Mungkin dikit soalnya emang banyak jelasin tentang ini apa namanya sejarahnya. Jadi di sini tuh Marlborough Castle tuh dulu kayak bekas perang gitu. Jadi waktu dulu. Jadi sejarahnya tuh banyak banget. Jadi kenapa ini jadi pusat ditemukannya Poland ya. Dulu Polandia tuh belum ada. Jadi emang terbentuk karena perang dan ada yang menemukan. Jadi ya ini pusatnya tuh di Marlborough Castle ini. Gitu. Terus Kak Rafiq nanti mungkin bisa sekalian konten nih ya di Polandia, berhubung Kak Rafiq kan oh jago iya nih bisa video bisa. fotografi. Terus ini ada lagi satu lagi sih ini. Sebenarnya aku nggak banyak jelasin karena tadi kalau soal runtutan daftar kan udah jelasin ya sama ini ya sama Bang Hanif ya sama Kak Hanif. Jadi aku cuma share aja dikit lah. Terus ini waktu aku ke kota Torun. Jadi ke kota sebelah itu bagus banget. Jadi mereka tuh ada kayak ya penjajahan ini. Jadi estetik gitu untuk yang suka konten mungkin. Nah mungkin itu aja sih. Oke, keren banget nih tadi Kak Rafiq Ya. video-videonya tuh Oh bikin ya kita makin by the way pengen. ini juga background dari presentasinya tuh aku sendiri yang foto ya. Tuh, keren banget nih. Bisa nih Kak Rafiq nanti Nah kayak gini konten-kontennya nih. share tag ke Turnesia. Ya, ya terima kasih ya. Mohon maaf ya kalau banyak kurangnya mungkin. Pokoknya kalau mau daftar Erasmus ya pokoknya coba aja gitu lah. Jangan nyerah lah ya. Kalau mau mampir boleh ke IG-nya. Ya terima kasih. Dikembalikan kepada Maira. Oke, makasih banyak Kak Rafiq. Sharing-sharingnya ini keren banget. Jadi teman-teman di sini nih yang kira-kira penasaran gimana nih kehidupan Kak Rafiq sehari-harinya di Polandia, boleh langsung ke IG-nya Kak Rafiq ya di @rafiq. Baik, para hadirin, jadi tadi kita sudah mendengar nih materi dari dua presenter kita yang keren banget, dari dua narasumber kita yang keren banget. Nah, sekarang aku sebagai moderator juga ingin sharing-sharing sedikit ke teman-teman sekalian seputar kesempatan-kesempatan apa aja sih yang bisa kita dapatkan selama kita kuliah di Turki. Jadi teman-teman, walaupun aku nih berangkat ke sini secara mandiri dan dibantu oleh Turknesia, tapi banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapat di sini. Salah satunya adalah beasiswa, juga dapat award, juga dapat relasi yang luas lagi. Jadi aku izin mau menyampaikan beberapa hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk persiapan dan juga untuk memotivasi teman-teman sekalian yang ingin kuliah di Turki.
Oke, apakah sudah bisa dilihat teman-teman di sini? Udah, Kak. Udah kan nggak? Oke, baik. Jadi ini presentasi sedikit, judulnya Kesempatan di Turki ya. Nah, teman-teman, jadi pertama-tama nih, kita kalau kuliah ke luar negeri pasti harus percaya diri. Jadi di sini aku tulis nih, trust your worth. Harus percaya pada diri sendiri untuk bisa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar juga. Jadi teman-teman memang benar kuliah ke luar negeri itu butuh banyak sekali persiapan. Salah satunya buat adaptasi. Terus juga apalagi kalau di Turki ini ada bahasa yang lain yaitu bahasa Turki yang kita mungkin belum familiar sehari-hari. Jadi memang kita harus pede banget nih untuk kuliah di sini. Pede bahwa kita bisa, pede bahwa kita pasti bisa survive, bisa beradaptasi dan sebagainya. Jadi teman-teman, aku dari waktu dulu saat lulus SMA mulai mengumpulkan sertifikat-sertifikat aku dan juga dikumpulin tuh untuk bisa jadi semacam portofolio untuk bisa lebih pede lagi nih pas kuliah di Turki. Jadi kita tahu nih, kita ini udah dapat apa aja nih selama kita sekolah. Jadi pasti pas di Turki juga bisa gitu untuk dan ini ada salah satu pepatah dalam bahasa Turki hayatın niyetin kadar güzel yang artinya adalah hidupmu Ada sebaik pola tulisannya, pikirmu. Kak Jadi Maira. Nggak ada tulisannya, Kak, di layar. oh sebentar ya Bu. Sekarang apakah sudah ada Bu? Nah, ya. Udah Ini Kak. udah. Ya mungkin kalau di full screen jadi nggak ada ya. Nah, Apakah terlihat? ya, ada nih, tapi nggak semua. Oh oke, jadi tidak usah di full screen kalau gitu ya. Nah, Baik, jadi nih sesuai yang aku tulis ini ada pepatah bahasa Turki. Hayatın zihniyetin kadar güzel yang artinya adalah hidupmu sebaik pola pikirmu. Jadi teman-teman keluar ke Turki ini bukan cuma matang persiapan dokumennya aja, tapi secara pola pikir juga kita harus matang nih teman-teman. Jadi pede lah bahwa kita bisa survive di kuliah di sini. Nah, terus ini selanjutnya, teman-teman, kalau mau kuliah di Turki ini, kita tuh pasti bakal ketemu sama orang-orang baru, yang mana kita belum pernah ketemu sebelumnya. Terutama mungkin teman-teman di sini, mungkin yang belum pernah pesantren, aku pun seperti itu. Aku selalu di public school, jadi nggak pernah nih tinggal sama orang lain, gitu. Terus juga sharing rumah sama orang lain, bahkan sharing kamar sama orang lain tuh belum pernah. Nah, tapi teman-teman kalau kuliah ke Turki, gimana pun pasti nih, harus kita sharing sama orang lain, gitu. Karena, apa ya, udah kuliah jauh-jauh ke Turki, pasti pengen dong relasinya lebih jauh lagi. Nah, jadi aku tulis ini adalah build our own environment. Jadi kita bisa berkembang sama teman-teman kita bareng-bareng. Terus juga kenapa kita harus bikin lingkungan kita sendiri ini karena yang kita tahu pasti kan di sini sangat multikultur sekali ya. Nah, kita sendiri yang cuma cuma kita sendiri yang bisa memilah-milih nih gimana lingkungan yang kira-kira cocok sama kita. Jadi aku sarannya teman-teman mulai belajar untuk membangun lingkungan teman-teman sendiri. Selanjutnya, nah, di sini teman-teman, nah aku juga ini salah satu hal yang sangat aku syukuri dengan berkuliah di Turki itu adalah kita bisa membangun international relationship. Nah, kebetulan jurusan aku adalah international relations, jadi sangat bagus sekali untuk aku sendiri untuk bisa membangun international relationships. Nah, kita bisa temenan sama teman-teman dari banyak negara nih, bisa dilihat di situ. Ada yang pertama ada foto aku sama Bapak Dubes Bangladesh. Terus habis itu di sini ada teman dari Palestina, ada teman dari Filipina. Lalu juga waktu itu aku sempat duet bareng sama Duta Besar Brunei di resepsi diplomatik KBRI. Lalu juga ada teman dari Belgia, Amerika, Vietnam, terus habis itu tinggal dengan keluarga Turki. Habis itu ada dari Korea juga, ada dari Malaysia, dan banyak lagi seperti itu. Jadi kita nih sebagai mahasiswa Indonesia di Turki, bukan cuma membanggakan diri sendiri atau bukan cuma memperkenalkan diri sendiri aja ke orang layak, tapi kita juga memperkenalkan Indonesia ke khalayak ramai. Jadi itu salah satu keuntungan kita gitu sebagai apa ya? Kalau Bapak Dubes itu di KBRI duta besar, kalau kita ini duta kecilnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang terakhir eh, dari pengalaman-pengalaman yang harus disiapkan nih adalah involvement in PPI. Jadi di Turki ini ada yang namanya PPI, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia, yang mana itu adalah organisasi yang menaungi pelajar-pelajar Indonesia untuk bisa lebih produktif nih berorganisasi. Jadi seperti yang aku tuliskan di sini nih, organisasi ini bukan hanya tempat untuk memperkaya diri sendiri, tapi di mana kita bisa bermanfaat juga bagi teman-teman kita. Nah, dari organisasi ini kita tuh bisa
belajar untuk adaptasi, terus juga untuk bisa menghilangkan homesick, terus juga habis itu kita bisa belajar cultural differences karena di PPI sendiri itu banyak kegiatan-kegiatan yang mana melibatkan mahasiswa internasional lainnya gitu. Jadi banyak banget relasi yang bisa kita dapat dari PPI ini. Tulis economic impact itu karena di PPI juga kita bisa belajar berjualan, berwirausaha, dan juga lebih sharing lagi gitu loh. Nah, jadi tadi udah aku sebut ini, kita harus trust your worth, kita harus percaya diri sendiri, terus harus membuat lingkungan sendiri, habis itu kita bisa mendapatkan relasi internasional, terus juga kita bisa berorganisasi yang lebih luas lagi. Nah, apa sih hasilnya dari hal-hal tersebut? Oke. Nah, jadi ini kiranya ini aku tampilkan. Jadi ini salah 3 academic achievements aku yang telah aku dapatkan selama di Turki dengan menerapkan hal-hal tersebut, dari mulai percaya diri sendiri, juga punya relasi di PPI, terus juga relasi internasional. Nah, aku jadi lebih semangat nih belajarnya, dan bisa dilihat di transkrip aku sendiri. Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman, dengan bantuan kakak-kakak Turknesia juga, banyak dikasih motivasi. Transkrip aku rata-rata A semua. Lalu juga ini di sini kalau di Turki ini, kalau di Indonesia mungkin kita bisa sebut dengan cum laude ya. Kalau di Turki ini ada kayak honor dan high honor student gitu. Jadi kalau IPK di atas 3 kalau nggak salah jadi honor students. Kalau IPK di atas 3,5 jadi high honor students. Jadi bisa lihat di sini ada Yüksek Onur, itu artinya high honor. Terus juga berhubung kita tadi temanya Erasmus, teman-teman sekalian, ini salah satu hasil dari belajar aku juga di Erasmus. Jadi disandingkan dengan 400 pendaftar lainnya di universitasku, karena memang di univku sendiri di AIBU itu peminat Erasmus itu sangat banyak. Karena jurusan-jurusannya berbahasa Inggris, jadi juga persaingan sangat ketat. Jadi memang kita nggak cuma harus bisa bahasa Inggris aja, tapi IPK kita juga harus menunjang agar bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah saat ujian Erasmus juga aku dapat peringkat 1 seuniversitas di sini. Jadi ini ada fakultasnya, Political Science, kanku, terus habis itu ini IPK, dan juga ini hasil ujian dan hasilnya. Nah, ini hasil tuh artinya lolos, dan di DEK ini artinya cadangan. Jadi per jurusan itu hanya 1 orang yang lulus. Jadi memang di Univku sendiri cukup ketat persaingannya. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman, juga berkat kerja keras dan juga aktif di organisasi segala macam, aku bisa survive dan dapat peringkat 1 ke se-universitas. Nah, kesempatan tersebut yang pertama ada Erasmus, jadi Erasmus student, ikut dari Erasmus Student Mobility ke Hungaria. Nah, ini waktu itu aku di Hungaria tahun lalu, tahun 2022, berarti hampir 22 tahun lalu, aku dapat ke kampus Széchenyi Egyetem di University of Győr. Itu tuh semacam ITB-nya Hungari seperti itu. Jadi itu banyaknya jurusan-jurusan teknik, tapi ada juga jurusan sosial seperti jurusanku. Tapi kalau di Turki, jurusanku adalah International Relations. Nah, tapi kalau waktu di Hungari, jurusannya adalah International Studies and Communication gitu. Nah, teman-teman, Erasmus Student Mobility ini dan Erasmus Internship juga, itu bukan cuma kita belajar atau bukan cuma magang, tapi karena lagi di Eropa nih, di wilayah negara yang Schengen, nah kita tuh bisa jalan-jalan juga ke banyak negara. Nah, ini bisa dilihat nih dari Erasmus yang 2 tahun lalu, aku udah jalan-jalan. Ini ada di Paris, lalu ada di Denmark, terus ada juga di Hungari, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman boleh mampir di IG aku kalau mau lihat. Nah, jadi Erasmus tuh bukan cuma Erasmus student mobility aja, tapi juga seperti yang Kak Han sebutkan sebelumnya, ada Erasmus internship. Nah, di sini ada Erasmus internship mobility ke Romania. Jadi, insya Allah, alhamdulillah nanti setelah lulus, setelah wisuda, aku bakal magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bukares pakai program Erasmus ini. Jadi, program Erasmus ini memang luas banget, teman-teman, cuma belajar, nggak cuma magang, tapi juga mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik untuk lihat-lihat di websitenya, itu ada juga proyek-proyekan lain seperti conference, terus habis itu seminar, lalu volunteering dari Erasmus. Jadi nggak terbatas hanya belajar dan magang aja seperti itu. Selain Erasmus, juga kesempatan di sini adalah walaupun kita berangkat mandiri ke Turki, kita tetap bisa dapat beasiswa dari pemerintah Turki. Mungkin teman-teman yang sebelumnya datang ke webinar ke-35 dan ke-36 tahu nih, apa nih YTB Success Scholarship. Jadi, teman-teman mungkin tahu nih YTB. YTB ini adalah beasiswa dari pemerintah Turki. Nah,
Turkiye Burslara namanya. Nah, jadi teman-teman, apakah bisa nih kita kalau udah kuliah di sini dapat beasiswa dari pemerintah Turki? Jawabannya bisa banget. Nah, salah satunya aku juga dapat dari pemerintah Turki namanya Success Scholarship, yang mana ini persaingannya tuh pakai IPK dan juga pakai motivation letter. Jadi kita misalkan nih teman-teman punya academic achievement yang tinggi nih, punya IPK di atas 3, bisa daftar Success Scholarship dan akan dapat uang jajan tiap bulannya. Dan juga ini bagus banget buat CV kita. Jadi kita bisa nunjukin nih bahwa kita anak mandiri ke sini dibantu oleh Tunisia, tapi tetap bisa dapat beasiswa dari pemerintah Turki. Seperti itu. Dan juga kesempatan lainnya adalah selain Erasmus, selain YTB, juga Alhamdulillah di Turki sendiri, di PPI sendiri dan dari KBRI juga ada program yang namanya Selpi Mapres, yaitu seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi di Turki. Jadi ini lawannya adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Turki. Jadi apa aja sih yang dilihat dari itu? Yang pertama pasti dari akademik. Dari IPK harus di atas 3. Lalu juga selain IPK juga kita juga harus punya pengalaman banyak di organisasi. Lalu juga kita di apa ya, di uji gitu ya untuk bisa pengalaman non akademik juga. Itu si seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi ini yang aku masukkan adalah yang pertama pasti akademik, lalu kegiatan organisasi, lalu juga tahun lalu ada volunteering saat Turki ada gempa tuh aku ikut volunteer juga. Jadi itu benar-benar bisa menunjang dan jadi ada waktu itu ada jurinya dari KBRI dan juga dari ketua-ketua PPI dan juga ada dari senior-senior S3. Jadi di sini ada total nilainya di sini dan alhamdulillah dapat dana hibah 7.500 lira yang mana itu lumayan besar untuk bisa bayar 5 bulan uang sewa rumah di Turki seperti itu. Jadi teman-teman sebelumnya di sini bukan untuk berbangga hati atau beria ya teman-teman ya, tapi ini untuk motivasi teman-teman sekalian nih yang mau kuliah di Turki bahwa kalau memang kita belum dapat beasiswa YTB yang full nih yang kemarin udah tutup tuh, kita tuh masih bisa berangkat ke Turki pakai jalur mandiri dan dibantu oleh Turknesia. Dan di Turknesia juga teman-teman nggak akan ditinggalin sendiri untuk bisa survive di Turki sendirian kayak gitu. Tapi ada kakak-kakak juga, salah satunya ada Kahan juga di sini, ada Kak Asmi dan ibu bapak lainnya yang bisa membantu memotivasi kita nih. Kadang-kadang aku juga kalau lagi bingung, Kak kira-kira ini kuliah baiknya kayak gimana ya, kayak gitu bisa banget curhat dan juga dibimbing sampai benar-benar kita settle kuliah di Turki. Jadi mungkin segitu aja pengalaman dari aku, yang mana aku sangat bersyukur bisa dapat banyak kesempatan selama kuliah di Turki, dan juga terima kasih kepada Turknesia yang telah membimbing aku dari mulai aku sebelum keberangkatan dan sekarang sampai aku sudah bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun di Turki. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak. Oke. Baik nih, teman-teman. Tadi kita sudah lihat ya materi-materi dari aku, dari Kak Rofik dan juga Kak Hanif. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi boleh dong untuk Kak Han dan Kak Rofik balik lagi nih bareng sama kita. Oke. Ini muka-mukanya nih Kak Han sama Kak Rofik kayaknya lagi lapar nih ya, nunggu buka puasa. Teman-teman nih. Selama Kak. Tapi di Indonesia Iya. bentar lagi Jam harusnya udah 11, buka ya masih Kak? jam 11. Jam lagi ya harusnya. Oke. Oke, jadi para hadirin sekalian yang ingin bertanya kepada Kak Rofik, Kak Han, ataupun ke saya, bisa masukin di kolom chat ya, sambil saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Google Form sebelumnya. Oke. Oke nih, pertanyaan yang pertama. Mungkin ini nanti kita bisa gantian jawabnya ya, Kak. Yang pertama mungkin buat Kak Han dulu nih. Kak Han, nih kalau Erasmus kan kita nih keluar dari Turki nih. Terus kita di negara Eropa. Apakah ada peluang kerja sambil kuliah di sana? Peluang kerja sambil kuliah ada atau tidak sebenarnya tergantung negara yang kita tuju ya. Beberapa teman kanif yang memang kuliah di Eropa sambil kerja juga ada dan memang eh, memungkinkan. Hanya saja kembali lagi ke tempat kita tuju. Kalau misalkan kanif di Romania kayaknya susah karena memang warga setempat mengharuskan kita untuk bisa bahasa setempat, meskipun sebagian besar orang sini juga bisa bahasa Inggris gitu. Kemudian mau kerja di sektor apa juga bakalan berpengaruh. Kalau misalkan contoh, kan di kita kembali ke Turki deh ya.
Kayak misalkan Kanif dulu waktu di Turki sempat juga kerja latihan cuci piring, teman-teman Kanif juga ada yang jadi pelayan misalkan, atau misalkan ada yang bersih-bersih di kebun binatang dan sebagainya. Ada banyak sekali pilihan yang bisa kita lakukan sebenarnya yang kita coba, atau misalkan ngajar matematika, ngajar bahasa gitu ya. Itu bisa kita coba, tapi kalau misalkan sambil Erasmus eh, tergantung kayak gimana. Kayak gitu kan. Oke, jadi rata-rata memang nggak bisa secara formal ya Kak, secara official gitu ya Kak Benar. ya. Part time ya paling ya. Mm. Oke, makasih banyak Kak Han. Lalu pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Rofik. Kak Rofik, ini Polandia dikenal di Indonesia karena kurang ramah Muslim nih katanya. Apakah benar? Bukan nggak ramai ya, tapi emang dikit aja gitu. Tapi misalnya kalau udah ketemu satu sama lain kayak sesama muslim itu nanti bakal dikasih tahu gitu gimana gimananya gitu. Enaknya gitu kalau udah ketemu yang satu agama gitu ya. Jadi sharingnya lebih mudah gitu lah. Tapi orang sini mungkin ya kalau orang tuanya asli ya kalau pertama ketemu emang cuek ya. Kalau ketemu orang asli apalagi misalnya kalau kita di terutama kalau di kendaraan nih di transportasi umum gitu bisa di bis kita tuh kebanyakan orang orang Poland sendiri tuh diem gitu di bis. Jadi jarang ada yang ngobrol gitu. Mungkin itu sih. Jadi sebenarnya bukan kurang ramah Muslim ya Kak. Memang orang-orang Nah, sana lebih mementingkan nggak mau ngurusin orang lain aja gitu ya Kak ya. iya benar-benar. Iya, Lebih jadi nggak kepeduli gitu. benar. Jadi mitos seputar Polan rasi segala macam nih bisa dipecahkan nih. Karena tadi Kak Rofik aja lihat komunitas Muslimnya memang di sana bersatu banget ya Kak Rofik ya. Dan nggak ada dan masih ada musola dan masih ada masjid sebagainya. Oke, Kak Han ini ada pertanyaan yang cukup lucu nih Kak Han. Boleh, gimana Kak? Romania ini kan terkenal dengan Dracula katanya. Oh iya, iya. Oh iya, Ya kenapa? Dracula Transilvania ya kalau nggak salah Kak ya. Benar. Iya. Nah, apakah di sana Kak Han tahu gak sih apakah ada festival-festival yang menarik? Festival-festival di sini rutin dilaksanakan ya teman-teman, baik itu kita mau kuliah di Romania langsung atau ikut program exchange kayak Erasmus program, ya festival-festival kemudian juga. Tapi kayaknya eh, festival-festival tadi memang dilakukan rutin dan memang apa ya, eh, diikut sertakan oleh teman-teman kita, tapi kalau misalkan perayaan-perayaan Muslim sendiri yang malah jarang. Jadi teman-teman kalau misalkan mau sekalian ngelihat kegiatan-kegiatan yang berbeda, boleh aja datang ikut program ini. Tapi sisi positifnya adalah itu ada banyak kegiatan-kegiatan baru. Benar tadi kata Kak Maira, salah satunya adalah tempat-tempat situs yang berbeda gitu dibandingkan kita, baik itu di Indonesia maupun di Turki. Di Turki kan lebih banyaknya kegiatan-kegiatan Muslim dan juga eh, apa ya, tempat-tempat bersejarah Islam ya. Sementara kalau misalkan ke Eropa geser dikit, tadi juga ada foto-fotonya Kak Rofik dan sebagainya, ada video-video menarik juga, eh, layoutnya beda, kegiatannya beda gitu. Jadi boleh juga dicoba. Tapi benar banget ada. Iya nih, Kak Han stylenya juga udah mirip-mirip Dracula-Dracula di film-film gitu loh Kak. Stylenya orang-orang sini juga beda ya teman-teman. Karena juga kaget kayak orang-orang pakai baju hitam-hitam gitu terus itu ya gitulah, lucu juga. Iya, iya. Sebenarnya aku kalau boleh ngomen dikit, sebenarnya ini beda sama yang kakak Maira tanyain ya. Ngobrolin soal jalan-jalan di sini, em, kayak Kak Raffi tadi sudah sempat bahas di zebra cross ya, karena itu kan mau nyebrang ya. Kalau misalkan di Turki tuh kita kalau mau nyebrang kan nunggu dulu ya, nunggu lihat kanan kiri gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita yang ditungguin coba. Kan ini lagi mau Betul Kak. nyebrang nih. Kan ini mau nyebrang. Tuh aku biasanya kan kalau di Turki kan nungguin lama ya. Jadi kita main HP dan sebagainya. Enggak, kalau ini baru baru banget sampai depan zebra cross tuh udah pada berhenti. Keren menurut. Betul-betul Kak. Aku juga ngerasain seperti itu. Jadi kita seneng ya Kak jalan ya. Karena mereka tuh sangat efisien gitu. Benar. Tambahan lain sebenarnya berhubung ke Anif ini dekat pantai, jalanan juga datar. Sebenarnya kalau keliling-keliling pakai skateboard. Meskipun tadi bener tambahannya adalah naik bus boleh dan nggak ada yang ngecek. Kamu mau nggak bayar juga sebenarnya nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ngomen gitu ya. Tapi kalau Anif sih bayar terus. Teman-teman yang lain juga sebaiknya begitu.
Iya, iya betul. Karena memang rata-rata di negara-negara Eropa tuh tadi yang seperti di Kak Rofik sebutkan ya nggak ada tap-tapan itu. Jadi sebenarnya kita kalau mau ngakalin tuh bisa banget ya Kak. Kayak misalkan kartu yang untuk 1 bulan kita pakai bulan selanjutnya sebenarnya kalau nggak mau jujur bisa aja. Tapi karena mereka pada jujur-jujur orangnya kita yang malu jadi lebih baik jujur seperti itu teman-teman. Oh ya, tapi Oke, fun ini fact-nya kalau sebentar Mbak ya, mau nambahin. ya ya Sebenarnya kalau boleh boleh Rofik. ini yang ngecek di bis itu biasanya kita nggak tahu nih ini petugas apa bukan. Kadang random tiba-tiba ngeluarin kartu petugas gitu. Jadi misalnya kalau ketahuan nggak beli tiket itu ada dendanya mahal. Ya Betul, itu. betul. Waktu aku ke Poland pun temanku dapat karena waktu itu kita ke Poland ke kota ke Krakow waktu itu. Nah, jadi aku sama teman-teman ke kota Krakow waktu itu di Poland saat Erasmus dan kita udah beli tiket nih. Terus habis itu memang harus divalidasi gitu ya, dibolongin atau ada scan-nya kayak gitu. Nah, temanku dia lupa Ya. nge-scan. Nah, ternyata lagi apesnya kecek nih sama petugas dan dapat denda sekitar 1,2 juta. Bayangin, tiketnya cuma 20.000, tapi karena kita nggak mematuhi aturan, kena dendanya 1,2 juta, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau Erasmus nih, hati-hati ya, karena tiap negara peraturan beda, lalu juga culture-nya beda. Kita harus menghargai mereka ya, di mana langit dipijak di situ, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Oke, nih ada pertanyaan lagi, mungkin eh, ini boleh dijawab sih sama dua-duanya nih. Gimana cara cari makanan halal? Kalau aku sendiri ya, pertama aku belum berani beli kayak sosis-sosisan gitu. Soalnya belum tahu apa namanya, mana yang labelnya halal apa enggak. Kan takutnya itu sosisnya dagingnya daging babi ya takutnya. Makanya keseringan tuh beli telur, kalau enggak pasta, kalau enggak ya yang ayam crispy yang tinggal goreng aja gitu. Ya cari aman lah, mesti cari aman. Soalnya belum tahu kan gitu. Oke, Kak Han. Aku sama persis ya sama kayak Rofik. Kak Rofik di sini makanan eh, aku nggak tahu, belum tahu, nggak ada label kayak halal gitu di tertulis jelas gitu. Jadi memang kita harus benar-benar pintar-pintar milih sih. Oke, oke. Nah, berhubung tadi kita udah baca ini yang udah masuk ke form, jadi kita mungkin boleh balas-balasin dulu yang ada di kolom chat ya Kak. Mungkin boleh sambil dilihat juga. Boleh. Oke, mungkin dari Kamita nih ada pertanyaan. Kakak, apakah lingkungan di Turki aman untuk perempuan? Mungkin aku izin jawab ya. Jawabannya adalah sangat aman untuk perempuan. Even kalau kita pulang tengah malam atau kayak apapun, kita cenderung aman ya di sini. Nggak banyak catcalling juga. Penerangan di jalan pun terang gitu. Nggak banyak kayak remang-remang kayak di Indonesia. Jadi aku bisa bilang aman juga. Dan kalau di Ankara sendiri, aku nggak tahu nih kalau di Kayseri mungkin ada juga. Kalau di Ankara ini setelah jam 7 malam ada bus stop atau bus yang khusus untuk perempuan gitu. Jadi supirnya perempuan dan yang naik itu khusus perempuan doang. Itu program menarik tapi memang baru diterapkan di beberapa distrik aja. Jadi untuk Kakak Mita nih kalau mau ke Turki nih jawabannya aman banget untuk perempuan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Alif Al-Mahdi nih tadi sesuai materi Kahan ya Kahan. Mungkin boleh dijawab. Izin bertanya kalau Erasmus dari Turki butuh sertifikat TOEFL IELTS dan kalau ada apakah biayanya mahal? Di sertifikasi bahasa Inggris sebenarnya nggak mesti IELTS atau TOEFL ya teman-teman. Ada juga ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh pemerintah setempat. Biayanya jauh lebih murah, kayak taruhlah kayak karena waktu itu ikut ujian kalau misalkan dirupiahkan 300-an ribu rupiah. Jadi kayak misalkan kalian tahun ini kan daftar lagi ya teman-teman supaya nggak ikut eh, ujian bahasa Inggris di Turki, kalian ikut sertifikasi duluan. Jadi sertifikasinya kalian upload, jadi nggak ikut ujian lagi. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan tetap ditanya Kak nilainya berapa gitu ya, kalian udah sempat bahas untuk dari Indonesia lebih tinggi, sementara kalau misalkan dari Turki memang barrier-nya atau standarisasinya lebih rendah untuk entry point-nya ya. Tapi persaingannya tergantung lagi kayak misalkan kayak Universitasnya Kamera pengantar bahasa Inggris teman-temannya memang banyak yang mau daftar ya lebih ketat lagi. Begitu Kak. Oke, sebagai tambahan juga nih untuk Kak Alif yang tadi nanya soal IELTS atau TOEFL di sini ya. Aku kebetulan 2 bulan dulu ngambil IELTS dan aku bandingkan harganya sama di Indonesia. Wah, lumayan beda banget. Di sini kemarin aku ambil itu sekitar 4.500 lira atau sekitar Wow. 2,2 juta. Dan di Indonesia itu harganya hampir 4 juta, Kak. Jadi Hmm. sertifikasi bahasa Inggris ini ada yang bilang, guruku bilang karena jarang peminatnya.
Jadi Oh, memang di harga iya. murah. Dan juga yang seperti Kahan sebutan ada di sini namanya YDS ya Kak ya. Ya, Itu kemarin aku baik lihat itu YDC atau York Deal, silakan dipilih. ya itu harganya cuma 300 ribuan ya Kak ya. Kemarin 490 lira. Terus apalagi sekarang mungkin 250 ribu ya bisa dibilang. Jadi ngambil TOEFL atau IELTS di sini memang cenderung lebih murah Kak Alif daripada di Indonesia. Oke, thank you Kak Han. Selanjutnya, em, oke, ini seputar mungkin Kak Han boleh jawab dulu nanti Oh, Rofik boleh. untuk dari Kak Raf- misal siap. Kak Rofik, aku coba izin juga jawab dulu ya. Ini ada spesifiknya S2 nih. Apakah menggunakan tes YOS atau SAT? YOS ataupun SAT hanya untuk S1 saja, Kak. Kalau misalkan jenjang S2, ujian yang diminta namanya ALES untuk Turki, sementara kalau misalkan internasional GRE. Bisa dicek ke website universitas masing-masing dulu sih, apakah membutuhkan nilai ujian tersebut atau enggak. Karena masing-masing universitas pendaftarannya beda. Kemudian atau ada yang hanya menampilkan berkas saja, jawabannya ada, Kak. Ada beberapa universitas yang memang menerima berkas saja. Kalau misalkan ditanya contohnya apa, Sakarya Universitasi misalkan, kemudian RJS Universitasi juga, begitu. Mungkin semoga menjawab kalau bisa Kak Hur. menjawab. Oke nih untuk Kak Rofik selanjutnya nih ada dari Kak Ayu. Kak, problem yang sering dirasain saat kuliah di Turki apa sih? Problem ya. Kalau di Turki mungkin lebih ke bahasa aja sih ya. Karena emang kalau misalnya karena di Turki emang jarang ya, beda ya sama di Eropa pada umumnya ya, yang kebanyakan emang masih bisa bahasa Inggris dasar. Kalau misalnya baru pertama kali ke Turki ya mungkin dari bahasa susah gitu untuk komunikasi sama orang setempatnya itu susah kalau belum bisa bahasa Turki. Mungkin itu aja sih. Sisanya mungkin ya sama kayak di Indo aja sih gitu. Kak? Dan lucu-lucu ya orang Turki itu kakak-kakak. Jadi misalkan kalau kita ngomong waktu awal nih ngomong bahasa Inggris terus dia nggak ngerti dia manggil temennya kan. Temennya juga nggak ngerti. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngerti juga. Biasanya bawa bapak atau ibu-ibu yang tua tuh kayak gitu. Misal simple aja ya. Misalkan where is the toilet kayak gitu. Dia nggak ngerti manggil temennya lagi. Padahal dia tahu temennya nggak ngerti juga. Jadi itulah. Tapi mereka menunjukkan rasa ingin membantunya dulu gitu. Walaupun nggak ngerti juga. Dan juga kakak-kakak ini nih yang pasti paling dikangenin dari Turki. Kakak-kakak lagi di Romania, lagi di Poland. Pasti kangen nih dikasih THR pas lagi taraweh sama orang Turki. Biasanya nih teman-teman, kalau misalkan kita taraweh, orang Turki kadang-kadang suka random ngasih uang kan biasanya. Kayak mereka pengen banyak beramal saat Ramadan gitu. Kayak kemarin aku tiba-tiba dapat 250 lira dari orang Turki. Jadi teman-teman nih yang di Indonesia yang pengen kuliah ke Turki, kalau Ramadan nih mereka berbondong-bondong untuk beramal nih teman-teman. Nah, salah satunya beramal ke mahasiswa. Karena mereka tahu kita punya budget terbatas, jadi makanan dikasih, kadang juga uang. Kadang mungkin apa ya kalau kita jalan jauh dikasih tumpangan juga ya Kahan ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Azizah. Kak, kalau baru lulus SMA harus mengikuti kuliah ke Turki dulu atau bisa langsung ke luar yang lain, luar negeri maksudnya Erasmus. Jadi izin jawab, program Erasmus ini harus terdaftar dulu di Turki minimal 1 tahun. Minimal harus punya IPK dulu. Jadi baru bisa daftar Erasmus. Seperti itu. Lalu, ini Kahan, ini sepertinya case-nya mirip Kahan nih. Kak, kalau udah S1, mau S1 lagi di Turki, bisa gak Kak? Oh, oke, ini ada Kak batas usia S1 ya. Eh, batas usia S1 dan S2 di sini lumrahnya untuk yang daftar beasiswa. Sementara kalau misalkan daftar mandiri, biasanya yang dicek adalah nilai kelulusan atau nilai ujian yang kita ambil. Jadi mengakali supaya bisa terus kuliah gitu ya, tanpa melihat batasan umur adalah dengan ikut ujian. Contoh, misalkan, tapi ada pertanyaan Kak, bisa nggak S1 lagi? Jawabannya bisa. Kak Anies juga S1 lagi. Saya lulus jurusan matematika, selesai. Kemudian sekarang S1 lagi, Fakultas Olahraga. Kemudian pun kalau misalkan mau ngambil sambil kuliah lagi, double degree juga bisa, karena S1, S2 sekarang Mbak. Kayak gitu. Oke.
Oh, keren banget tuh. Kak Ahmad mungkin bisa mengikuti jejaknya Kak Hanif nih. S1 2 kali. S1-nya 2 kalinya dua-duanya di Turki lagi. Pakai bahasa Turki. Mantap banget nih Eh, Kak Han. Tapi sebenarnya ya tadi ya, perlu perlu matang dulu apakah benar-benar mau ngambil S1 lagi atau enggak, karena durasinya lebih panjang. Sebenarnya kalau misalkan S2 kan relatif lebih apa namanya, lebih singkat masa kuliah. Kecuali memang memang mau stay gitu ya, kayak kan salah satu alasan kenapa S1 lagi untuk kedua kalinya, salah satu alasannya adalah supaya bisa tinggal lebih lama, lebih mudah. Betah ya Kak Han ini di Betah. sangat di Turki nih. Ini tahun ke-10 ngomong-ngomong, teman-teman. Tahun ke-10 kan itu. Iya. Keren. Kak, aku sama Rofik lulus SD nih Kak Han udah di Turki berarti ya. Keren banget nih Kak Han. Oke, untuk teman-teman kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk yang mau bertanya boleh banget. Nah, kita lihat apakah ada pertanyaan yang lain. Oh iya, untuk batas usia juga, by the way, Kak Ahmad Fatoni nih, aku punya teman sekelas yang mana usianya sama-sama ibu aku. Jadi, beliau kelahiran tahun 81, ibuku juga lahir 81, dan beliau ini sudah punya anak yang kuliah di Gazi University jurusan kedokteran. Jadi mereka, karena ibunya ikutan ke Turki nih, bareng sama anaknya, ibunya gabut gitu, Kak. Jadi, ikutan kuliah juga dia, HI di AIBU. Dan dia pakai YOS kalau nggak salah, Kak. Oh ya. Iya, udah nggak apa namanya udah nggak valid lagi. Lalu jadi dia ambil YOS dan bisa daftar ke univ-univ di Turki. Oke, terus habis itu eh, mungkin teman-teman jika tidak ada pertanyaan kita akan langsung ke kuis nih. Terakhir banget ini Kak, kayaknya belum kebahas deh. Ada bimbingan bahasa Inggris atau Turki nggak ketika Oh, lolos? gimana tuh Kahan? Mungkin ada program dari Turknesia yang bisa membimbing. Oh, kalau misalkan bimbingan bahasa dari Indonesia rutin, setiap pekan juga ada, mulai dari level A1 sampai selesai C1. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat beasiswa pun free untuk dapat bimbingan dari universitas masing-masing ya. Namanya TOMER, Türkçe Öğretim Merkezi. Kita belajar bahasa Turki dulu, paling tidak 1 tahun. Kalau misalkan sudah selesai, kalau misalkan ternyata pengantarnya bahasa Inggris, ada kemungkinan juga eh, ikut kursus bahasa Inggris kalau misalkan tidak lolos ujiannya. Tapi kayak Kak Maira, berhubung pengantarnya bahasa Inggris full, nggak nggak ikut pengantar, nggak nggak ikut kursus-kursus. Kemudian ujiannya Kak ya. Ya, kursusnya dari Turknesia. Jadi Turknesia ada program pendampingan TOMER, pendampingan bahasa Turki setiap minggunya nih teman-teman. Makanya tadi di awal disebutkan Turknesia memang agen pendidikan terlengkap ya, seperti yang disebutkan di awal. Memang lengkap itu valid teman-teman. Kita aja bisa dapat bimbingan bahasa Turki setiap minggu. Jadi waktu awal-awal aku memang gak TOMER, tapi aku dapat kelas dari Turknesia sendiri gitu. Dan juga eh, bebas seperti bimbel bahasa Turki ya teman-teman. Jadi mau kalian nanya jam berapapun sama kakaknya kalau misalkan tiba-tiba lagi gabut nih sudah daftar Indonesia terus habis itu pengen belajar bahasa Turki duluan bisa banget, bahkan kita angkatan aku dan Rofik tuh belajar bahasa Turkinya sebelum berangkat ke Turki seperti itu. Jadi keren. Dan juga kalau bahasa Inggris juga sebelum ujian universitas kita biasanya bareng sama aku belajarnya seperti itu. Oke, sama-sama Kak Mita. Semoga teman-teman yang lain bisa terjawab juga ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah di Turki, bisa langsung tanya ke kontak person Turknesia Edu Foundation. Baik, ini kayaknya sesi ini berhubung teman-teman udah pada nunggu buka ya dan bentar lagi buka di Indonesia, kita tanpa menunggu lama-lama lagi, ini sesi yang teman-teman paling tunggu-tunggu nih, yaitu sesi kuis yang akan mendapatkan GoPay 100.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Jadi ini nanti Kak Rofik sama Kak Han tolong ya, tolong cross check juga nih benar atau enggak nih jawaban teman-teman. Jadi sistemnya teman-teman, setelah aku sebutkan pertanyaan, nanti aku akan hitung 3, 2, 1, lalu aku kasih batasan seperti ini, baru teman-teman bisa jawab. Oke? Jadi jangan aku belum selesai, teman-teman udah kirim. Jadi nanti dilihatnya dari setelah batas suci tersebut. Oke. Pertanyaan yang pertama, teman-teman, ini Tadi gampang Kak banget. ini diketik atau Iya, dikirim ke kolom chat, Kak. oke, siap. Yang duluan kirim. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan
negara Erasmus, Kak Hanif dan Kak Rofik? Oke, sip. Udah ada yang duluan nih ya. Dari Kak Siva Irvani, selamat Anda mendapatkan saldo GoPay buat beli takjil nih, Rp100.000 dari Truknesia. Jadi nanti akan dihubungi oleh tim Truknesia The Foundation. Selamat Kak Siva. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi tadi sudah disebutkan ya, Erasmus nih programnya nggak cuma ini atau ini, tapi banyak banget, gitu kan. Nah, sebutkan dua program yang diadakan oleh Erasmus. Ayo, apakah susah? Kayaknya tadi udah di-mention berkali-kali nih ya, Kak. Kak Rizky sayang sekali materi ekonomi mungkin jurusannya ya yang bisa ikut Erasmus. Ini, oke. Apakah sudah ada yang betul, kakak-kakak? Sudah ya? Oke, Kak Velda, selamat. Kak Velda juga mendapatkan saldo GoPay 100.000 dari Indonesia untuk beli takjil. Selamat, Kak Velda. Oke. Jadi kita yang pengen nih ya, Kak ya, ngebayang-bayangin takjil. Aduh ya Allah, di Indonesia takjil pasti enak-enak banget nih. Jadi kakak-kakak nih yang mau kuliah ke Turki, banyak-banyakin dulu nih makan takjil sekarang, karena di sini nggak ada. Dan susah bikinnya. Oke, nih yang ketiga nih, tadi udah di-spill-spill sedikit ya sama Bu Suzy di kolom chat. Dan teman-teman kalau follow IG Turknesia pasti tahu nih. Turknesia membuka program pendidikan ke negara baru. Program kuliah ke negara baru. Negara apakah itu? Wih, 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 rame nih. Langsung banyak nih ya. Oke, siapa nih yang pertama, Kak? Kak Rafiq, siapa nih yang pertama? Adlin kayaknya. Adlin atau Cetrepa. Adlin, Kak. Dari yang habis Sama tim. Ira. Adlin duluan. Oke, Adlin ya. Ya, Oke, Adlin. Adlin juga kuliah di Turki ya. Nah, semangat Erasmusnya Adlin. Jadi selamat untuk Adlin mendapatkan GoPay 100.000 untuk jajan keluarganya di Indo ya, berarti keluarga di Indo. Selamat Adlin, nanti dihubungi oleh Kak Ilham dari Turknesia. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih nih teman-teman hadirin sekalian yang udah hadir di sharing session Turknesia ke-37 ini. Seru banget ya hari ini, banyak banget insight-insight yang menarik dari Kak Han, dari Kak Rofik, dan juga tadi aku udah sharing pengalaman aku sendiri juga selama kuliah di sini. Nah, untuk menutup, mungkin boleh dong Kak Hanif dan Kak Rofik kasih nih gimana tips dan juga kesan-pesannya biar teman-teman semangat nih kuliah ke Turki dan juga ngejar Erasmusnya. Siapa dulu nih yang pertama? Mau Kak Kak Rafik Rofik? duluan deh, aku nutup aja. Oke, Kak Rofik, Ya udah. silakan. Oke. Kalau kesan ya, kalau mau kuliah di Turki itu bagusnya cari relasi, ya gitu. Dan kesempatan Erasmus lebih besar dari Turki daripada dari Indonesia. Itu sih. Siap. Terima kasih nih Kak Rofik. Oke, lanjut nih Kak Han. Boleh dong. Tips terakhir banget dari Kak Hanif, daftar. Daftar aja. Kayak kalau misalkan kita ini udah diskusi panjang lebar, kamera juga ngasih insight beasiswa ini, beasiswa itu, kegiatan itu. Kak Rafik juga ngasih eh, video-video dan juga foto-foto yang keren-keren banget. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak tergerak untuk nyoba daftar gitu ya, jadi sayang banget. Jadi sekali lagi sekarang setelah ini cek website baik itu dari Indonesia maupun dari Turki, cek website masing-masing, beasiswanya kayak gimana, persyaratannya apa, disiapin daftar. Ya udah, gitu sih Kak Vera. Siap. Makasih banyak nih Kak Han, Kak Rofik. Jadi mungkin bisa jadi ide kita juga ya Kak. Nanti kita mungkin bisa kasih tips and trick Erasmus mungkin di feed-nya Instagram Turknesia. Jadi teman-teman harus follow ya karena insya Allah kedepannya banyak info-info informatif seperti itu. Jadi bener banget hadirin semuanya, bener kata Kak Rofik, bener kata Kak Han, daftar dulu aja. Kalau zaman sekarang nih yang lagi viral nih,
ini tuh istilahnya kerabat katanya. Kegiatan apapun diembat katanya kayak gitu. Jadi apapun itu daftar dulu aja gitu kan. Aku juga seperti itu. Jadi ada beasiswa apa daftar, ada kesempatan ini daftar seperti itu. Jadi rezeki memang Allah yang ngatur, tapi kita at least udah usaha duluan ya gitu ya kakak-kakak. Dan juga teman-teman seperti yang di-mention sebelumnya nih, dengan kuliah siswa dari pemerintah Turki ke Turki sendiri, itu tuh tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa dapat kesempatan banyak banget di sini. Jadi walaupun kemarin nih beasiswa pemerintah Turki udah tutup, tapi kita masih bisa kuliah mandiri dibantu oleh Turknesia Edu Foundation, yang mana setelah kita kuliah di sini, nggak cuma dibiarin gitu aja, tapi juga dibimbing dari mulai pembelajaran, juga ada pendampingan selama 1 tahun dari kakak-kakak Turknesia, juga ada pendampingan bahasa Inggris, pendampingan bahasa Turki, jadi memang lengkap banget dari Turknesia ini. Dan juga teman-teman setelah kuliah di sini pun kuliah aja nih, masih bisa dapat kesempatan banyak banget beasiswa, kayak YTB, kayak Erasmus, kayak gitu ya. Kalau aku bisa, teman-teman juga insya Allah pasti bisa. Seperti itu. Jadi untuk menutup, mungkin teman-teman bisa ya siapin dari sekarang untuk kuliah ke Turkinya. Nanti mungkin teman-teman jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke admin Turknesia Edu Foundation, dan juga teman-teman yang udah di Turki nih, ada Adlin, tadi ada banyak ya, tadi teman-teman ada Cutreva, dan yang lain-lain. Semangat, bisa Erasmus, pasti bisa, Kak Rofik bisa, Kak Han bisa, aku bisa, pasti kalian juga bisa, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat berpuasa kakak-kakak. Terima kasih juga udah sharing-sharing yang seru banget nih. Semoga kalian ini ya tetap kuat imannya berpuasa di negara yang bukan negara Muslim. Semoga lancar seterusnya, semoga lancar studinya sampai balik lagi ke Turki dan ke Indonesia. Bagi para hadirin Turki, jangan lupa belajar dan juga tetap sehat semuanya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar-webinar Turknesia selanjutnya. Semua